the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Assalamualaikum Mr. Ali. Waalaikumsalam Bang Andi. Hari ini kontennya apa Mr. Ali? Hari ini kontennya saya mau baca postingan religi dari sahabat saya di Malaysia. Boleh? Boleh. Oke. Bang Andi gak ada aktivitas hari ini? Hari ini hari Minggu Mr. Ali. Oh, Minggu ya. Oke. Biasanya kalau hari Minggu ngapain aja? Ya, family time. Apa? Family time. Oke. Saya mulai ya. Assalamualaikum. Judul pertama adalah kenapa menuruti nafsu yang salah. Oke. Saya lanjutkan tadi ada sedikit gangguan, yaitu kenapa menuruti nafsu itu salah. Kenapa menuruti nafsu itu salah? Bukan kenapa nafsu itu salah, bukan ya. Oke. Jadi selama ini kan orang sering menonjolkan hawa nafsu, ya kan? Padahal itu kan musuh utama kita di selama kita hidup atau di dunia ini. Nafsu itu sering tak terkendali pada setiap orang. Makanya di sini postingan ini akan saya bacakan. Sadari, menuruti nafsu adalah bahasa halus dari mengorbankan Tuhan. Bila kita berpihak, pasti ada yang dikorbankan. Bila kita berpihak pada nafsu, hasutannya pasti kita ikuti. Maka Tuhanlah yang kita korbankan karena kita cuekin. Sebetulnya Tuhan itu gak masalah kita cuekin, tapi yang butuh sebetulnya kita, ya kan? Terus nafsu itu memang kadang juga liar kalau kita nggak punya kendali diri. Dan dalam hidup ini adalah sebuah pilihan, kita kembangkan nafsu liar kita, apa kita bisa menaklukkannya. Jadi hidup ini memang pilihan, mana yang akan kita korbankan, setan atau Tuhan. Oke. Postingan yang kedua. Allah berada di mana-mana. Pada diri manusia, Dia berada lebih dekat dari urat leher. Tepatnya, Dia bersinggah sana di dalam hati manusia. Dia hanya akan meninggalkan singgasananya apabila si pemilik hati berlaku nekat menyandingkannya dengan harta, pangkat, anak, amarah, atau dendam kusumat. Jadi Allah itu tidak akan berada di dinding hati kita jika kita terlalu menonjolkan keduniawian lebih utama. Begitulah Dia, selamanya tidak mau diduakan. Manusia yang paling nekat adalah mereka yang melakukan perbuatan yang nyata, perbuatan yang menuruti emosi kita, emosi tentang keduniaan. Jadi
perbuatan yang nyata itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya saya akan sampaikan postingan ketiga. Sungguh sangat berbahaya manakala kita tidak tahu tujuan hidup yang sebenarnya. Otomatis Al-Quran pun hanya dianggap sebagai bacaan suci, bukan sebagai pedoman. Aturan-aturan yang dibuat oleh Allah atau petunjuk bagaimana kita harus bersikap. Allah menciptakan kita, kemudian kita tidak mau ikut aturan yang dibuatnya. So, why? Padahal aturan itu dibuat untuk kepentingan dan kebaikan kita sendiri. Kita sering lalai seperti itu. Wajar kalau Allah pergi meninggalkan kita, pergi meninggalkan hati kita, karena kita tidak dekat dengannya. Allah meninggalkan kita, itu adalah kita dalam kesesatan yang nyata. Dan itu kita buat sendiri. Saat jiwa kita ditarik pulang, apakah mungkin kita datang dengan wajah berseri-seri dan minta tinggal di surga? Gak bisa dong. Memang surga itu harapan setiap orang. Tapi surga itu harus diperjuangkan dengan cucuran air mata. Terima kasih viewer. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Baldatun thayyibatun warobun ghafur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Master Andi, Bang Andi, thank you very much. Bang Andi masih ingat saya kan? Masih, Iya. Mr. Ali. Kita sahabat dulu ya. Waktu di mana? Kuliah di Akademi Bahasa Akademi Asing Bahasa Asing. Bakti Akad- Pertiwi. Apa? Akademi Bahasa Asing Bakti Pertiwi. Iya, Bakti Pertiwi ya. Bang Andi dulu paling pinter kan di sana. Ya, kalau saya dulu pas-pasan, tapi saya itu orangnya bonek ya, bondo nekat. Ya. Tapi penuh keberuntungan. Apa Bang Andi? Penuh keberuntungan. Oke, faktor luck ya. Lucky luck- man. Iya, lucky boy ya. Bang Andi sekarang tinggal di mana? Di Glenmore. Glenmore itu luar negeri ya? Glenmore itu Kabupaten Banyuwangi. Oh, Banyuwangi, Jawa Timur ya? Ya, betul. Tapi kok namanya kayak Belanda gitu? Ya, memang dulu di sini Warisan tempatnya, Belanda ya? orang-orang Belanda. Oke, ada Glenmore, terus ada apa Glenfalloch ya? Glenfalloch, iya. Itu kan nama-nama Belanda. Nama-nama Pak. Belanda. Oh gitu. Terus Bang Andi juga keturunan Belanda? Bukan. Bukan ya? Saya Indo tapi Madura Jawa. Natural Jawa. Madura bisa kan? Bisa. Terus Banyuwangi bisa kan? Sedikit. Ya, sedikit-sedikit ya. Kata orang Banyuwangi. Little I can. Yes, good. Jadi little ya. Atau bahasa Maduranya nik Sekoni. skone ya. Oke, Bang Andi, terima kasih saya sudah saya mampir di sini karena rindu sahabat lama, dan saya sendiri lama nggak kesini. Ini memang di luar sana itu cuaca dan hawanya dingin ya, kok kayak di Bogor aja ya. Ya, ekstrim. Iya, ekstrim ya. Itu sekarang itu berapa derajat menurut Bang Andi analisanya? Sekitar ya
10 sampai 15 derajat lah. Ya, 10 sampai 15 berarti sekitar 13-an, 12-an 13-an ya. ya. Itu udah dingin banget. Sangat dingin. Padahal waktu saya ada di New Zealand ya, Selandia Baru, itu -3 ya. Wow. Iya, wow. Ya, jadi saya keluar rumah itu kalau di sana udah embun itu seperti butiran-butiran es. Bukan butiran debu ya. Bukan, butiran debu itu ada di Indonesia ya, di Indonesia itu Aku. aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Aku terjatuh dan tak tahu arah jalan pulang. Aku tanpamu butiran debu. Thank you very much. See you next time with the same channel.